Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Fitri sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Manajemen Investasi Persediaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Kepada anggota saya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fikar Yusuf Lolo. Nama saya Daulus Ispambul. Nama saya Wanadela Putri. Nama saya Lucy Angelina. Nama saya Mutia Sari Sambi. Dan selanjutnya kami akan memulai presentasi kami kepada teman-teman. Silakan tengok slide kami. Yang pertama ada pengertian. Jadi persediaan itu merupakan elemen dari modal kerja dan merupakan aktiva yang selalu berputar dan selalu berubah-ubah. Terus ada investasi dalam persediaan, merupakan investasi yang paling besar khususnya dalam aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan industri. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi dan penjualan secara lancar. Terus dilanjutkan dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi persediaan. Yang pertama itu ada tingkat penjualan, yang kedua ada lamanya proses produksi dan sifat teknisnya atau faktor style, yang ketiga ada tahan lama atau tidaknya dari produk akhir. Jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang dalam proses. 3. Persediaan barang jadi. Tingkat perputaran barang niaga. Merchandise turnover sama dengan net sales per average merchandise inventory at sales price, atau cost of goods sold per average merchandise inventory at cost. Sedangkan untuk mencari average merchandise inventory adalah average merchandise inventory sama dengan beginning balance tambah ends balance stock per 2. Berikutnya adalah biaya persediaan. Yang pertama adalah carrying cost. Carrying cost yaitu biaya-biaya yang meningkat dengan bertambahnya tingkat investasi dalam aset lancar. Yang kedua adalah short-term cost. Short-term cost yaitu biaya-biaya yang menurun dengan bertambahnya tingkat investasi dalam aset lancar. Berikutnya adalah economic order quantity. Merupakan sejumlah barang yang diperoleh dengan biaya yang rendah. Artinya, setiap kali perusahaan melakukan pembelian terhadap bahan baku, biaya untuk memperoleh bahan baku tersebut dapat diminimalkan. EOQ dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Economy Order Quantity dengan kebutuhan tetap. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari EOQ kebutuhan tetap adalah sebagai berikut. Q sama dengan akar 2 dikali D dikali OC per CC. Keterangannya yaitu O yang dimaksud artinya quantity atau EOQ, D artinya demand, OC yaitu biaya pemesanan atau ordering cost, dan CC biaya penyimpanan atau carrying cost. Berikut contoh soal. PT Jebus menginginkan barang 6.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan Rp500 per unit atau OC. Sedangkan biaya penyimpanan Rp600 per unit atau CC. Pertanyaan Anda diminta untuk menghitung pesanan paling ekonomis dengan EOQ. Untuk penyelesaiannya, demand per tahun sama dengan 6.000 unit, CC sama dengan Rp600 per unit per tahun. OC sama dengan Rp500 per pesan. Untuk itu, Q sama dengan akar kuadrat dari 2 kali D kali OC per CC. Q sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 6.000 dikali 5 per 6. Sama dengan akar kuadrat dari 10.000. Sama dengan 100 unit. Jadi pesanan yang paling ekonomis atau EOQ adalah 100 unit. EOQ dapat dirumuskan juga sebagai berikut. EOQ dengan kapasitas lebih. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari EOQ kapasitas lebih adalah sebagai berikut. Q0 sama dengan akar kuadrat dari 2 kali D dikali P per P dikurang D dikali 2 kali D dikali OC per CC
atau bisa disederhanakan menjadi akar kuadrat dari 2 kali D dikali P dikali OC per P dikurang D dikali CC dengan keterangan Q 0 sama dengan quantity atau E O Q dengan kapasitas lebih, D sama dengan demand, P sama dengan kemampuan produksi, OC sama dengan biaya pemesanan atau ordering cost, CC sama dengan biaya penyimpanan atau carrying cost. Contoh soal, PT Muntuk bergerak dalam bidang usaha supermarket bermaksud mengubah metode persediaannya mengingat selama ini sering kali terjadi keterlambatan dan tidak efisiennya biaya yang telah dikeluarkan. Metode yang digunakan adalah untuk menentukan berapa biaya yang paling ekonomis untuk setiap kali pesan serta tidak akan terjadi keterlambatan seperti masa lalu. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Demand sama dengan 1000 unit untuk setiap hari. Kemampuan produksi atau disingkat P sama dengan 2000 unit, ordering cost atau OC sama dengan 12.000, carrying cost atau CC sama dengan 16, dan pertanyaannya berapakah EOK dalam unit? Jawabannya QO sama dengan akar 2 kali D dikali P per P dikurang D dikali 2 dikali D dikali OC per CC, atau rumusnya bisa disingkat akar 2 kali D dikali P dikali OC per buka kurung P dikurang D tutup kurung dikali CC. QO sama dengan akar 2 kali demand-nya 1000, P-nya dikali 2000 dan dikali 12.000 per buka kurung P-nya 2000 dikurang D-nya 1000 dikali 16, dan hasilnya QO sama dengan akar 3 juta atau 1732 unit. Reorder point ROP. Reorder point ROP adalah saat atau titik di mana harus diadakan pemesanan lagi sehingga penerima material yang dipesan itu pada waktu persediaan di atas shift D, stok sama dengan 0. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. 1. Pengguna material selama tenggang waktu mendapatkan barang product min lead time, artinya yaitu waktu dimulainya pelaksanaan usaha untuk memesan barang sampai barang tersebut diterima dan ditempatkan dalam gudang perusahaan. 2. Besarnya safety stock. Cara menetapkan recorder point atau ROP. Menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalnya, safety stock sama dengan 50% dari penggunaan lead time. Lead time sama dengan 5 minggu. Kebutuhan setiap minggu sama dengan 40 menit. Jadi, recorder point atau ROP sama dengan 5 dikali 40 ditambah 50% dikali 5 dikali 40 sama dengan 5 dikali 40 sama dengan 200 ditambah 50% dikali 5 dikali 40 sama dengan 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300 unit. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.